Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 3 Sekolah Dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama dengan tema meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Dengan subtema meyakini Allah Maha Esa. Amati gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada seorang anak yang sedang melaksanakan sholat. Sholat adalah bentuk peribadatan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai pengakuan bahwa hanya Allah lah yang wajib kita sembah dan hanya kepadanya lah kita meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, artinya Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, baik dalam zatnya, sifatnya, maupun dalam af'alnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa dalam zatnya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersusun dari beberapa bagian yang terpotong-potong. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu dalam memerintah serta menguasai alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa dalam sifatnya, yaitu tidak ada sesuatu atau seorang pun yang sifatnya menyerupai sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa dalam af'alnya atau perbuatannya, yaitu tidak ada seorang pun yang mempunyai perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bersifat ta'adud atau berbilang. Seandainya Tuhan itu lebih dari satu, pasti keadaannya sangat kacau. Karena setiap Tuhan akan memiliki keinginan yang berbeda. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus
1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. 4. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. 5. Selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu. Maka kita harus beribadah dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Karena orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut musyrik. Sedangkan perbuatannya disebut syirik. Perbuatan syirik adalah dosa besar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuninya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, marilah kita bersama-sama membaca surat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa, yaitu firman Allah surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, 1. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. 2. Allah tempat meminta segala sesuatu. 3. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. 4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, itulah firman Allah yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa dan tidak ada Tuhan selain Allah. Anak-anakku yang solih dan solehah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian bahwa Allah itu Esa. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, yaitu Esa dalam apa saja. 3. Menurut pendapatmu, apa yang akan terjadi jika Tuhan itu lebih dari satu? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom komentar di bawah ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.